Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suliana Pitaloka, NIM 1708662. Pada pembelajaran senam ini, materi yang akan saya jelaskan dan saya tunjukkan adalah tentang keseimbangan. Nah, di mana kita harus tahu dulu keseimbangan itu artinya apa. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi keseimbangannya, baik dalam keadaan statik atau dinamik, yang serta menggunakan aktivitas otot yang minimal. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan dan menunjukkan bentuk latihan agar supaya bisa melakukan sikap kapal terbang. Nah, dari latihan pertamanya kita harus bisa menyeimbangkan tubuh terlebih dahulu. Pertama, kedua kaki dijinjit. Nah, kemudian satu kaki, itu sampai 1 sampai 5. Nah, itu untuk posisi kaki. Kalau untuk posisi punggung, biarkan dulu kedua kakinya dirapatkan. Lalu kemudian berusaha untuk pindahkan salah satu kaki. Nah, setelah itu mulai dijinjitkan. Tadi kan ditapak. Nah, kemudian mulai perlahan. Lalu terakhir jinjit hingga sampai bisa terbentuknya sikap kapal terbang. Oke, jadi posisinya seperti itu menggunakan menunjukkan sikap kapal terbang sebaiknya dilakukan 5-10 detik. Oke, yang ketiga saya akan menunjukkan latihan dasar pada sikap lilin. Untuk yang pertama, badan sejajar, kaki dirapatkan dan diluruskan, naikkan kaki. Kunci kaki di lutut. Nah, itu gerakan pertama. Gerakan yang kedua, gerakan yang ketiga, itu 3 bentuk latihan dasar untuk bisa menyeimbangkan berat badan di kaki kita, tumpuan pada kaki kita, agar supaya nantinya bisa tegak lurus ke atas pada sikap lilin. Nah, yang keempat, kunci dasar latihan kopstand itu ada di bahu. Beda, kopstand dengan headstand sama, tapi berbeda dengan handstand. Kalau handstand, posisi kita kan kebalik, kepala berada di bawah. Jadi misalnya ini lantai, handstand di sini, kepala kita nggak mengenai lantai. Tapi kalau kopstand atau headstand, kepala sejajar dengan tangan kita. Nah, jadi menurut saya kuncinya adalah di bahu sebagai penampung titik berat badan kita. Sedangkan yang kedua menurut saya itu ada di siku. Kenapa di siku? Kalau siku kita mereng-mereng, otomatis badan kita juga oleng nantinya. Maka dari itu menurut saya kuncinya ada di siku dan di bahu. Nah, yang terakhir, sikap kayang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana step by stepnya. Nah, pertama kita nanti akan tiduran terlebih dahulu.
Pertama badan diluruskan. Nah kedua, posisi tangan tuh bukan seperti ini atau segini, tapi harus lurus. Nah ini dirapatkan, dan kaki pun juga ditekuk nantinya. Setelah itu perlahan dari pinggang kita naik, kemudian setelah dari pinggang ini kita yang naik tangan ke bahu. Oke, berikut saya akan menunjukkannya. Nah seperti itu gerakan kayang pada versi saya. Jadi kita harus merapatkan, gunanya merapatkan agar supaya semakin tinggi punggung kita untuk naik. Tapi kalau kita dari awal jauh, tangannya jauh dan kakinya cuma segini atau lurus, dia nggak akan bisa naik. Jadi benar-benar harus dirapatkan dan siku dikunci. Nah, oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.